Halo adik-adik pejuang OSN tingkat SMP, kakak seneng banget bisa nemenin kalian di sesi bedah materi kali ini. Kakak tahu banget, persiapan Olimpiade Sains Nasional itu kadang kerasa, ya kayak mau mendaki gunung tinggi ya. Apalagi kalau udah ketemu soal matematika tipe HOTS. Waduh, pasti bikin deg-degan. Tapi tenang aja, kakak di sini buat bantu nyederhanain soal geometri yang kelihatannya super ribet itu. Kita bakal ubah kepanikan kalian jadi pemahaman yang bener-bener solid. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai bedah materinya. Jujur deh, waktu pertama kali ngelihat soal dengan bangun datar numpuk-numpuk, terus banyak huruf aljabar bertebaran di mana-mana, kalian pasti pernah ngerasa panik dan pengen langsung skip ke soal berikutnya kan? Kalau iya, itu wajar banget kok. Secara psikologis, otak kita emang nangkep kerumitan visual itu sebagai sebuah ancaman. Tapi ingat, sebagai pejuang OSN, kita nggak boleh mundur duluan sebelum bertanding. Nah, kakak mau bongkar sedikit rahasia pembuat soal nih. Tumpukan aljabar dengan variabel X yang kelihatannya bikin pusing itu sebenarnya cuma jebakan doang buat ngabisin waktu berharga kalian pas ujian. Obat penawarnya ternyata gampang banget, yaitu logika kesebangunan segitiga. Ibaratnya gini loh, kayak fitur zoom in dan zoom out di kamera HP kalian. Mau gambarnya dibesarin atau dikecilin, proporsi aslinya kan selalu terkunci sempurna. Nah, begitu juga cara kerja kesebangunan. Biar belajarnya lebih terarah, ini cetak biru materi kita hari ini. Pertama, membongkar jebakan aljabar. Kedua, logika kesebangunan segitiga. Ketiga, mengeksekusi pengurangan luas. Dan keempat, strategi OSN 2026. Oke, kita masuk ke bagian pertama, membongkar jebakan aljabar. Di tahap ini, kuncinya cuma satu, tetap tenang dan analitis. Kita bakal singkirin variabel-variabel yang ganggu itu pakai satu petunjuk emas dari soal, yaitu keliling jajar genjang. Kelilingnya kan 106 cm ya. Terus, keliling itu didapat dari 2 kali jumlah sisi yang berdekatan. Jadi, persamaannya gampang aja. 106 sama dengan 2 dikali total dari 3x tambah 1 dan 5x kurang 20. Kalau x-nya kita gabungin dapat deh 53 sama dengan 8x dikurangi 19. Tinggal geser-geser angka sedikit dan kita ketemu 8x sama dengan 72. Boom, dapat deh. Nilai X-nya adalah 9. Lihat kan betapa cepatnya dinding aljabar yang kelihatannya nakutin tadi langsung runtuh cuma pakai aritmatika dasar anak SMP. Jebakan pertama lewat dengan mulus. Sekarang, angka 9 ini tinggal kita masukin lagi ke bentuk awalnya. Sisi alas yang tadinya 3x tambah 1 berubah wujud jadi 3 dikali 9 ditambah 1, alias 28 cm. Tingginya juga sama. Dari 3x kurang 7, sekarang jadi 20 cm. Nah, pakai angka real kayak gini kerasa jauh lebih melegakan kan daripada ngelihat huruf aljabar? Lanjut ke bagian 2, logika kesebangunan segitiga. Sekarang, coba bayangin sebuah konsep yang bakal kakak sebut kanvas besar. Anggap aja ini satu segitiga siku-siku besar yang warnanya penuh sebelum ada bagian apapun yang dipotong. Kita kan udah tahu alasnya 28 dan tingginya 20. Berarti luas segitiga besar ini ya setengah dikali 28 dikali 20 yang hasilnya 280 cm persegi. Tolong simpan angka 280 ini baik-baik di ingatan kalian ya, karena ini bakal jadi titik tolak perhitungan kita. Nah, poin krusialnya ada di sini nih. Segitiga besar tadi punya rasio alas banding tinggi 28 banding 20. Kalau disederhanain, rasionya jadi 7 banding 5. Karena garis-garis di dalam bangun datar itu sejajar, itu adalah bukti valid kalau segitiga kecil yang menyusunnya sifatnya sebangun. Otomatis proporsi mereka terkunci rapat di 7 banding 5. Nggak perlu pusing mikir rumus ribet, kalau tinggi segitiga kecilnya 5 cm, alasnya udah pasti 7 cm. Terus kita kan perlu tahu nih dimensi segitiga, atau sebut aja lubang putih, yang bakal dipotong dari kanvas besar tadi. Pakai logika Pythagoras simple dari angka 7 dan 5 tadi, sisi miring segitiga kecil itu adalah akar dari 74. Dari petunjuk soal kita bisa narik kesimpulan kalau total sisi miring segitiga besar itu adalah 4 akar 74. Sedangkan sisi miring si lubang putih ini ternyata cuma 1 akar 74. Perhatiin bagian ini baik-baik ya, karena ini cheat code atau jalan pintas utamanya. Rasio sisi miring si lubang putih sama sisi miring segitiga besar kan 1 banding 4. Ingat hukum mutlak kesebangunan. Kalau rasio panjang sisinya 1 banding 4, rasio luasnya adalah kuadrat dari rasio sisinya. 1 dikuadratkan itu 1, 4 dikuadratkan itu 16. Jadi rasio luasnya adalah 1 banding 16. Asli, ini bakal hemat waktu kalian banget daripada harus capek-capek ngitung luas secara manual.
Lihat betapa cantiknya matematika bekerja di sini. Karena rasio luasnya 1/16, kita cukup kaliin aja pecahan ini sama luas kanvas besar kita tadi yang nilainya 280. 1/16 dikali 280, dapet deh angka yang presisi banget, 17,5 cm persegi. Itu dia ukuran presisi lubang putih yang harus kita buang. Cepet banget kan? Kita masuk ke bagian 3, mengeksekusi pengurangan luas. Ini momen yang paling memuaskan. Luas daerah yang dicari di soal simpelnya cuma kanvas besar dikurangi lubang putih. Berarti 280 cm persegi dikurang 17,5 cm persegi. Hasilnya 262,5 cm persegi. Dan jawaban yang benar di soal adalah C. Yeay! Kita baru aja naklukin soal HOTS yang kelihatannya super seram cuma modal rasio sederhana. Bagian 4, Strategi OSN 2026. Matematikanya udah beres nih, tapi peran kakak sebagai mentor kalian belum selesai. Khusus buat OSN 2026, Pusat Prestasi Nasional ngeluarin aturan baru yang benar-benar krusial. Sistem nilai minus resmi dihapus. Iya, bener banget. Artinya kalau kalian jawab benar dapat plus 4, salah atau kosong dapat 0. Ini kayak game changer banget adik-adik. Strategi ngerjain soal kalian wajib diubah. Karena sekarang, kalian udah nggak perlu takut lagi buat mencoba menebak jawaban. Tolong ingat pesan kakak ini baik-baik ya. Keberanian mencoba adalah separuh dari kemenangan. Jangan biarin diri kalian ciut atau kalah duluan cuma gara-gara ngelihat gambar yang kelihatan rumit. Percaya deh sama insting dan logika dasar yang udah kalian bangun. Mental seorang juara itu lahir pas kalian berani narik napas, nulis di kertas, dan pelan-pelan nyari celah dari kebuntuan. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, ada beberapa tips manajemen waktu buat ujian nanti. Pertama, cepat kenali jebakan aljabar dan jangan stuck kelamaan di sana. Kedua, ingat aturan baru tanpa minus tadi, jadi jangan pernah biarkan lembar jawaban kalian kosong ya. Ketiga, pakai intuisi geometri kalian buat menebak secara cerdas dan logis. Dan terakhir, selalu terapkan logika sederhana pada soal HOTS. Sekompleks apapun soalnya, pasti ada kunci dasar buat menyelesaikannya.